Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirtos Nelaguci dari Prodi Akuntansi dari Universitas Pancasakti. Saya ingin menjelaskan terkait materi bunga tunggal dan bunga bajemuk. Sebelum kita membahas materi bunga tunggal dan bunga bajemuk, kita harus mengetahui latar belakang kenapa kita mempelajari bunga tunggal dan bunga bajemuk. Latar belakangnya ya, ketika kita sedang berinvestasi maupun meminjam dana. Nah, kita harus memastikan dulu nih bunga apa yang kita terima, antara bunga bajemuk atau bunga tunggal. Karena ini ada tanggung jawab. Nah, selanjutnya adalah Tujuan dari kita mempelajari materi bunga tunggal dan bunga majemuk ialah untuk mengetahui besaran bunga yang akan dibayarkan ketika kita minjam maupun berinvestasi. Nah, kan setiap investasi sama pinjaman yang kita beri itu ada bunga. Nah, bagaimana cara untuk mengetahuinya? Hanya kita mempelajari bunga tunggal dan bunga majemuk itu sendiri. Nah, langsung saja nih kita langsung masuk ke pokok pembahasannya. Teman-teman semua tahu gak sebelumnya terkait materi bunga tunggal dan bunga bajemuk? Kalau belum tahu, mari kita mempelajarinya bersama-sama. Yang pertama ada bunga tunggal. Apa sih itu bunga tunggal? Bunga tunggal ialah bunga yang perhitungannya hanya berdasarkan kepada jumlah modal awal selama periode waktu tertentu dan persen bunganya selalu tetap. Itu artinya sampai jangka waktu habis, bunga tunggal bunganya tidak akan bertambah maupun berkurang, akan selalu tetap seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung masuk ke contoh terkait bunga tunggal itu sendiri. Sebelum masuk ke contohnya, kita harus mengetahui rumus bunga tunggal itu sendiri. Rumus bunga tunggal ialah B sama dengan M dikali I dikali T. Dengan penjelasannya ialah B sama dengan bunga, M sama dengan modal, I sama dengan persen bunga, T sama dengan waktu. Untuk lebih jelas dari rumus ini, makanya kita akan langsung masuk ke contohnya saja terkait bunga tunggal. Contohnya, Patrick menempatkan deposito sebesar 10 juta rupiah di sebuah bank. Hal tersebut dilakukan Patrick karena dirinya tertarik atas penawaran pihak bank yang memberikan bunga tunggal sebesar 10% per tahunnya. Nah, jika diasumsikan bunga deposito tersebut tetap dan Patrick berencana mencairkan seluruh depositonya 5 tahun yang akan datang, maka berapa sih jumlah uang Patrick? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita bahas dan kerjakan contoh soal tersebut. Jawabannya adalah, pertama kita harus sesuai dengan rumusnya, yaitu kita harus mengetahui dulu nih M modalnya, I sama bunganya, terus sama tahunnya. Nah, karena kita udah tahu semuanya, setelah itu kita masukkan dulu M sama dengan 10 juta dan I sama dengan 10% dan T-nya sama dengan 5 tahun. Nah, langsung saja setelah kita mengetahui semuanya nih, kita langsung jawab saja. Masukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu B sama dengan M dikali I dikali T. B sama dengan 10 juta dikali 10% dikali 5. B sama dengan 5 juta. Nah, jadinya Patrick mendapatkan uang sebesar 5 juta selama deposito 5 tahun tersebut. Jadi total uang yang dimiliki Patrick ialah 15 juta. Nah, setelah kita mengetahui terkait materi bunga tunggal, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu bunga bajemuk. Sebelumnya, ada yang tahu gak sih bunga bajemuk itu apa? Nah, kalau belum tahu, bunga bajemuk ialah bunga yang besarannya akan muncul di setiap akhir suatu periode dan mempengaruhi besar modal serta bunga pada setiap waktu. Besar modal dan bunga akan bertambah pada setiap akhir periodenya. Itulah mengapa bunga majemuk disebut juga bunga berbunga. Itu artinya bunga majemuk akan selalu bertambah sampai periode waktu yang telah ditentukan.
Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke rumusnya terlebih dahulu. Rumus dari bunga majemuk itu sendiri ialah Mn sama dengan Ma X dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung N. Dengan penjelasannya ialah Mn sama dengan modal akhir, Ma sama dengan modal awal, I sama dengan persenan bunganya. Nah, bedanya antara bunga tunggal dan bunga majemuk ialah nih, I-nya itu diubah ke dalam desimal dulu. Nah, selanjutnya ialah N sama dengan jangka waktu. Nah, untuk menjelaskan rumus tersebut, kita akan langsung masuk ke contoh pembahasannya aja dari bunga majemuk. Contohnya ialah Budi memiliki uang 10 juta rupiah dan berencana berinvestasi di bisnis makanan milik temannya. Jika teman Budi menjanjikan bunga majemuk sebesar 10% per tahunnya, maka berapa jumlah uang keseluruhan yang dimiliki Budi jika ia hanya berinvestasi selama 5 tahun? Nah, sebelum kita jawabnya nih, kita harus mencari tahu nih dari MA-nya, terus bunganya atau I-nya, N tahunnya. Nah, karena kita sudah mengetahui dari soal tersebut, itu artinya MA sama dengan 10 juta, I sama dengan 10%. Habis itu sebelum itunya didesimalkan dulu, terlebih dahulu I-nya 10% didesimalkan sama dengan 0,1, dan untuk N-nya sama dengan 5. Setelah kita mengetahui semuanya, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaannya. Nah, Mn sama dengan Ma dikali dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung N. Ma sama dengan 10 juta dikali tutup kurung 1 ditambah 0,1 tutup kurung 5. Ma sama dengan 10 juta tutup kurung 1,61 tutup kurung 5. Ma sama dengan 16 juta. Maka uang yang didapatkan Budi selama berinvestasi di teman selama 5 tahun ialah 6 juta. Jadi total modal yang dimiliki oleh Budi sama dengan 16 juta. Nah, setelah kita mengetahui soal bunga tunggal dan bunga majemuk, kita akan langsung masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya ialah bunga majemuk dan bunga tunggal memiliki perbedaan. Perbedaannya ialah ada pada besaran modal awal di periode berikut. Besaran modal awal jika dikenai bunga majemuk, maka modal awal di periode selanjutnya akan bertambah. Sedangkan besaran modal awal jika dikenai bunga tunggal, maka modal awal di periode selanjutnya akan tetap sama modal awal, itu artinya tidak akan berubah. Nah, kita dapat melihat nih dari contoh yang diberikan sebelumnya, bahwasannya keuntungan yang didapat dari bunga majemuk lebih tinggi dibandingkan bunga tunggal pada besar bunga dan periodenya, padahal besar bunga dan periodenya sama. Tapi ada kesamaan dari keduanya, yaitu semakin lama periode investasi, maka keuntungan yang didapatkan semakin tinggi. Nah, teman-teman bisa melihat contoh tadi kan, antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, bunga tunggal kita berinvestasi selama 5 tahun itu hanya mendapatkan sekitar 15 juta. Sedangkan bunga majemuk kita mendapatkan total 16 juta, padahal periodenya sama-sama 10 tahun, bunganya juga sama-sama 10%. Nah, dari contoh tersebut kita bisa mengambil kesimpulan nih, bunga majemuk akan lebih menguntungkan ketika kamu sedang berinvestasi. Nah, karena kita sudah selesai presentasi, saya akan menyudahinya. Sebelumnya terima kasih telah menyaksikan apa yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.